Halo para sobat kun dimanapun kalian berada, gimana? Pacar aman? Kali ini Oleh mau menceritakan sebuah alur film yang diperankan oleh kakak ipar saya, yakni Will Smith, dan teman masa kecil saya saat masih di Bojong Soang, yakni si Tom Holland. Dengan film berjudul Spies in Disguise atau dalam bahasa Jerman berarti panon-panon yang menyamar. Film yang dirilis pada tahun 2019 ini diproduksi oleh Blue Sky Studios dengan Troy Cohen sebagai sutradaranya. Oke, tanpa basa-basi, ini dia alur cerita filmnya, yuk mari. Di awal film kita diperlihatkan seorang anak jenius bernama Walter Beckett atau kita sebut saja Ujang yang berkeinginan mengembangkan sebuah alat untuk keperluan mata-mata. Ujang memperlihatkan alat tersebut ke ibunya, di mana alat tersebut bisa membuat pemakainya merasa kesakitan dan teriak seperti sedang tersetrum sesuatu. Ujang berkeinginan kuat menjadi pengembang alat mata-mata dengan sesuatu yang berbeda sehingga alat tersebut ampuh melumpuhkan lawan meski tanpa mengakibatkan kematian. Setelah itu scene berpindah memperlihatkan seorang mata-mata sombong berkulit gelap mengkilat bernama Lance Sterling. Ini dia bungkelekannya. Lance ternyata sedang ditugaskan dalam misi penting oleh kantornya di mana ia harus menyusup ke markas Yakuza, bukan Serizawa, dan mengamankan sebuah senjata super berbentuk drone bernama Assassin M9 yang telah dicuri kelompok Yakuza, bukan Serizawa. Sebanyak 70 anggota Yakuza berkeliaran di markasnya karena memang pada dasarnya si Lance ini terlalu sombong dan OP, ia berniat melawan semua anggota Yakuza sendirian. Tak lama kemudian datang seorang bernama Killian bermaksud akan melakukan transaksi jual beli senjata Assassin M9 dari para Yakuza. Tak ingin itu terjadi, Lance langsung bergerak dari dalam akuarium dengan membuat ledakan kejut sehingga membuat para anggota Yakuza cower atau chaos. Setelah air meluber, Lance langsung beraksi. Keahlian yang sudah tak bisa diragukan lagi membuat Lance dengan mudahnya mengalahkan para anggota Yakuza satu persatu. Setelah semua dikalahkan, Killian si tangan blender pun merasa geram dan pertarungan antara Killian dan Lance pun terjadi tanpa dibantu Odette sama sekali. Namun tanpa diduga bantuan dari Yakuza lain pun datang. Lance dikelilingi oleh ratusan anggota Yakuza. Karena terlalu OP, Lance pun tetap berhasil melewati seluruh anggota Yakuza dan merebut koper berisi senjata Assassin M9 dari Killian. Kemudian scene berpindah ke kantor Lance di mana Ujang yang sudah besar pun menjadi agen dan rekan kerja dari Lance. Karena sudah berani menyentuh barang Lance dan terjadi perbedaan prinsip dalam mengartikan esensi dari seorang mata-mata, akhirnya Ujang pun dipecat oleh Lance. Lalu Lance yang merupakan agen berprestasi di kantor dengan sumringah membawa koper berisi senjata Assassin M9 dan akan diserahkan ke atasannya. Tetapi ketika koper tersebut dibuka, secara mengejutkan senjata mematikan tersebut hilang. Marcy Keppel, seorang anggota wanita pun menganggap bahwa Lance telah mencuri senjata tersebut. Lance pun merasa dirinya difitnah. Namun karena bukti kuat memperlihatkan Lance menyerang para agensi lain, akhirnya Lance ditahan oleh Keppel. Namun karena kejadian Lance, dia bisa melarikan diri dari tim Keppel dan berencana untuk menemui Ujang yang baru dia pecat di rumah Ujang. Ujang yang sedang galau pun kaget ketika Lance datang ke rumahnya secara tiba-tiba. Kedatangan Lance ke rumah Ujang adalah untuk meminta alat bernama penyembunyian yang dikembangkan Ujang. Namun karena kecerobohan Lance, dia tak sengaja meminum air aneh yang diracik Ujang sehingga mengubah Lance menjadi seekor merpati. Tak lama kemudian muncul Keppel bersama pasukannya yang mengetahui keberadaan Lance. Ujang dan Lance pun bergegas pergi menggunakan mobil. Kejar-kejaran antara tim Keppel dan Lance pun terjadi. Mobil milik Lance pun terbang dan memperlihatkan adegan slow motion yang kocak. Yang akhirnya Lance pun berhasil kabur dari kejaran Keppel. Selanjutnya scene berpindah ke Meksiko di mana Lance dan Ujang berniat untuk mencari Kimura, pemimpin para Yakuza, bukan Serizawa. Setelah sekian lama mencari informasi, akhirnya Lance pun berhasil mengetahui kamar Kimura. Curiga ada seseorang yang masuk ke kamarnya, Kimura langsung mencari siapa orang tersebut dan Kimura terlihat ketakutan setelah mengetahui bahwa yang menyusup ke kamarnya adalah agen top global Lance. Kedatangan Lance untuk menemui Kimura adalah untuk menanyakan keberadaan Killian yang telah membawa senjata assassin mematikan M9. Mengetahui Lance sudah berubah menjadi merpati, Kimura lantas berani dan langsung menyerang Lance. Sempat akan dibunuh oleh Kimura, tiba-tiba Ujang dengan sigap menembakkan alat buatannya yang membuat tulang Kimura lemas mirip agar-agar Bieyen. Namun masalah baru muncul ketika tim Keppel mengetahui keberadaan Lance dan mencoba mengepung apartemen tempat Lance dan Ujang berada.
Kejar-kejaran pun terjadi, Ujang yang sedikit pengecut pun mencoba terjun dari atas gedung. Pasukan Keppel pun berhasil mengepung Lance dan Ujang, namun lagi-lagi alat buatan Ujang berhasil menyelamatkan mereka. Kembali ke Kilian, senjata mematikan assassin pun digunakan Kilian untuk melakukan hal jahat. Ia berencana membuat senjata super untuk menghancurkan sesuatu yang besar. Namun karena merasa kesal dengan ilmuannya, ia sampai hati memerintahkan senjata assassin M9 untuk membunuh ilmuwan tersebut. Kemudian scene berpindah memperlihatkan Lance dan Ujang yang berada di Venesia, berencana untuk mengambil data di data Vault Assassin. Namun sesampainya di sana, Keppel dan timnya langsung mengepung Ujang dan Lance. Beruntung Keppel belum mengetahui bahwa Lance sudah berubah menjadi burung merpati sehingga tim Keppel tidak menangkap Lance. Sedang asik suap-cuap dengan Ujang, tim Keppel dikejutkan dengan sebuah ledakan dari dalam gedung. Ternyata ledakan tersebut berasal dari tembakan senjata assassin M9 yang dibawa Kilian. Senjata assassin tersebut berhasil mengambil database dari gedung data Vault Assassin sehingga saling tembak antara tim Keppel dan senjata assassin pun terjadi. Kemudian senjata assassin pun mencoba kabur, namun Ujang dan Lance berusaha mengejarnya. Database yang dicuri senjata assassin akhirnya berhasil direbut kembali oleh Ujang, tetapi tiba-tiba dengan watadosnya, Kilian menghadang Ujang yang sedang mengendarai motor dengan tangan blendernya hingga Ujang terlempar dari motor. Kilian memaksa Lance untuk menemuinya dengan mencoba membunuh Ujang tanpa Kilian tahu bahwa Lance telah berubah menjadi merpati. Ketika hendak dibunuh, dengan otak cerdiknya Ujang melemparkan remahan roti ke badan Kilian yang menyebabkan Kilian dikerubungi kawanan merpati sehingga Ujang dan Lance berhasil kabur. Meski database berhasil dicuri Kilian, dengan kecerdikan Ujang ia sempat menaruh pelacak di tangan blender Kilian sehingga mereka bisa mengetahui tempat persembunyian Kilian. Kemudian Ujang mencoba membuat ramuan yang sebelumnya diminum Lance untuk membuat Lance menjadi manusia kembali. Setelah itu Lance langsung berangkat ke tempat Kilian. Namun sesampainya di sana, Lance malah tak melibatkan Ujang dan membuat kapal selam yang ditumpangi Ujang menjauh dari persembunyian Kilian. Setelah itu Lance mulai melakukan penyusupan ke tempat persembunyian Kilian. Akan tetapi, penyusupan tersebut diketahui Kilian yang membuatnya berhasil melumpuhkan Lance. Berasal dari dendam masa lalu, Kilian yang merasa hidupnya dirusak oleh Lance mencoba membalas dengan mengacau menggunakan senjata assassin M9. Dan betapa terkejutnya Lance setelah ia mengetahui bahwa Kilian lah yang sudah merusak nama baiknya. Dengan cara berubah menyerupai Lance lalu melakukan kejahatan. Kemudian Kilian yang mengetahui keberadaan Ujang pun sengaja menembakkan kapal selam yang ditumpangi Ujang dengan senjata assassin M9. Namun karena punya 9 nyawa, Ujang tetap berhasil selamat dari serangan tersebut dan juga berhasil membebaskan Lance. Misi penyerangan pun dimulai. Lance, Ujang bersama 3 merpati absurd langsung menyerang Kilian dengan menggunakan glitter buatan Ujang. Hingga satu persatu senjata assassin pun berhasil dilumpuhkan. Di tengah peperangan, Keppel si cewek tukang fitnah pun ikut bertempur. Pertempuran pun makin sengit, adegan epic Lance top global agen terlihat mengkeren. Ditambah bantuan pasukan dari Keppel serta gaya bertarung nyeleneh ala Ujang menambah keseruan adegan pergelutan duniawi ini. Saat Lance dan Keppel mengurus Kilian, Ujang bersikeras mengalih kontrol tangan blender Kilian sehingga senjata assassin M9 bisa dinonaktifkan dan penduduk bisa diselamatkan. Merasa terpojok, Kilian pun mencoba kabur dengan drone assassinnya. Beruntung, Ujang bisa menangkap kaki Kilian dengan pulpen berisi permen karet yang lengket. Karena tak tertahankan oleh badan Ujang, akhirnya Kilian berhasil membawa Ujang keluar angkasa. Tetapi dengan otak cerdiknya, Ujang menempelkan alat ke Kilian dan berhasil menonaktifkan seluruh senjata drone assassin M9 yang akan menyerang penduduk. Setelah itu, ketika Ujang akan jatuh dari ketinggian, Lance bersama sekawanan merpati berusaha menarik tubuh Ujang yang membuat Ujang berhasil mendarat dengan selamat. Setelah kejadian itu, akhirnya Lance menjadikan Ujang partner kerjanya. Bahkan pemimpin mata-mata merekomendasikan Ujang untuk memimpin tim baru bersama dengan Lance bernama Tim Aneh. Karena cara nyeleneh Ujang bisa menyelamatkan masyarakat dari tindakan kejahatan tanpa membunuh penjahat tersebut. Dan tamat. Merpati Ujang melayang, tangan blender menghilang. Uhuy! Nah, itulah alur cerita dari film Panon-Panon Menyamar. Untuk Sobat Nobar, Oleh saranin untuk nonton filmnya secara full. Takut penjelasan Oleh ada yang kurang dimengerti atau sekedar mau ngerasain pengalaman menonton yang seru. Silakan. Oke, Oleh pamit. Jangan lupanya like and subscribe-nya. Sampai bertemu di konten Nobarkun selanjutnya.
gorengan karet ban Biyeyen. Uhuy.